Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Pernahkah Anda menyuruh anak bilang, "Ibu sedang tidur," padahal Anda sedang bersantai di sofa sambil menonton televisi? Atau mungkin menyuruh mereka mengatakan, Anda sedang tidak ada di rumah saat ada tamu yang tidak ingin Anda temui? Hati-hati, Anda mungkin berpikir itu hanyalah kebohongan kecil demi kenyamanan sesaat. Namun kenyataannya, Anda baru saja memprogram otak mereka untuk menjadi pembohong yang handal. Di momen yang tampak sepele itu, sebuah pelajaran besar tentang memanipulasi kebenaran sedang diukir dalam-dalam ke dalam pikiran bawah sadar anak Anda. Selamat datang di ruang renung kita, tempat kita mengupas tuntas sisi psikologis dari pengasuhan dan pengembangan diri. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, jebakan white lie atau kebohongan putih. Banyak orang tua meyakini bahwa berbohong demi kebaikan atau sekedar untuk menghindari konflik sepele adalah hal yang wajar dan sama sekali tidak berbahaya. Namun perspektif neuropsikologi memiliki pandangan yang jauh lebih tajam mengenai hal ini. Kebohongan yang Anda anggap wajar tersebut adalah benih dari krisis integritas yang sedang Anda tanamkan langsung ke dalam fondasi karakter sang anak. Mari kita bayangkan pikiran seorang anak sebagai sebuah spons ajaib yang tidak hanya menyerap air, tetapi juga menyerap emosi, niat, dan energi dari lingkungan sekitarnya. Saat Anda mempraktekkan kebohongan kecil, Anda menciptakan sebuah celah realitas dalam pikiran mereka. Anak melihat apa yang Anda lakukan, mendengar apa yang Anda katakan, dan menyadari ketidakselarasan di antara keduanya. Mereka belajar bahwa kebenaran itu ternyata sangat fleksibel, bisa dibengkokkan sesuka hati, dan tidak harus selalu ditegakkan. Inilah ilusi dari ketidakberbahayaan sebuah kebohongan putih yang tanpa sadar sering kita pelihara di rumah. Untuk memahami mengapa hal ini sangat merusak secara permanen, kita harus melihat ke dalam anatomi otak, tepatnya pada sebuah sistem luar biasa yang disebut mirror neurons atau neuron cermin. Neuron cermin adalah sel-sel saraf di dalam otak yang bereaksi aktif baik ketika kita melakukan suatu tindakan maupun ketika kita sekadar melihat orang lain melakukan tindakan tersebut. Sistem inilah yang memungkinkan manusia untuk berempati, meniru, dan belajar cepat dari observasi. Ketika Anda berbohong di depan anak, neuron cermin di otak mereka menyala. Merekam pola tersebut bukan sebagai sebuah kesalahan, melainkan sebagai strategi bertahan hidup yang sangat valid. Melalui mekanisme neuron cermin yang luar biasa ini, anak Anda sebenarnya tidak mendengarkan nasihat moral Anda tentang betapa pentingnya kejujuran di dunia ini. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih primitif. Mereka meniru perilaku Anda. Jika orang tua yang merupakan pusat semesta mereka bisa dengan mudahnya memutarbalikkan fakta demi kenyamanan pribadi, maka otak anak akan menyimpulkan bahwa kebohongan adalah alat sosial yang wajar dan diizinkan. Proses canggih ini terjadi secara otomatis, tanpa ada filter analitis yang matang. Mereka menyalin persis frekuensi emosional dan bahasa tubuh Anda saat Anda sedang menipu orang lain. Disinilah letak ironi terbesar dan paling menyedihkan dalam pengasuhan modern. Orang tua seringkali membacakan cerita tentang anak gembala yang berbohong, menasehati anak secara tegas untuk selalu berkata jujur, namun dalam keseharian nyata, mereka memberikan demonstrasi langsung tentang bagaimana cara berbohong yang paling halus. Ketimpangan drastis antara perkataan lisan dan perbuatan nyata ini membuat anak mengalami disonansi kognitif yang hebat. Pada akhirnya, otak anak akan selalu memilih untuk mempercayai tindakan yang dilihatnya secara fisik, bukan kata-kata manis yang didengarnya. Nilai kejujuran runtuh seketika oleh satu kebohongan putih. Kerusakan fatal yang ditimbulkan oleh jebakan kebohongan putih ini bukanlah sesuatu yang meledak dan terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses pengikisan pelan yang berdampak permanen pada kompas moral dasar mereka. Kejujuran, yang seharusnya kokoh menjadi pilar utama pembentuk karakter manusia unggul, perlahan berubah bentuk menjadi sesuatu yang sangat kondisional. Anak mulai membenarkan pemikirannya sendiri. Jika ibu boleh berbohong untuk menghindari tamu, maka aku jelas boleh berbohong untuk menghindari hukuman karena lupa mengerjakan tugas. Batasan moral mereka menjadi sangat kabur dan ambigu. Bola cahaya integritas di dalam diri mereka perlahan kehilangan pendar aslinya. Konsekuensi nyata dan pahit dari hal ini seringkali tidak Anda sadari sama sekali, hingga anak mulai beranjak besar. Tiba-tiba, suatu hari, Anda mendapati mereka mulai mahir berbohong untuk menutupi hal-hal kecil, menutupi fakta tentang mainan berharga yang tidak sengaja rusak,
menyembunyikan hasil ujian yang mengecewakan, atau berbohong tentang dengan siapa mereka pergi bermain sepulang sekolah. Anda mungkin marah besar dan bertanya-tanya dari mana mereka belajar menjadi begitu tidak jujur dan licik. Anda merasa sangat dikhianati. Padahal, jika kita berani berkaca, kitalah instruktur pertama yang mengajarkan seni menipu tersebut secara elegan. Eskalasi kebohongan semacam ini adalah sebuah pola psikologis yang sangat logis sekaligus menakutkan. Kebohongan kecil yang dibiarkan hidup dan tidak tertangani dengan baik akan selalu menuntut kebohongan lain yang jauh lebih besar untuk menutupinya rapat-rapat. Sebuah jaring manipulasi realitas yang sangat rumit mulai terajut secara sistematis dalam benak anak. Mereka kemudian mulai menggunakan kapasitas kecerdasan mereka bukan untuk mengeksplorasi dunia secara otentik, melainkan untuk terus merekayasa cerita agar aman dari segala bentuk konsekuensi. Esensi dari hubungan yang sehat, yaitu rasa saling percaya, tergerus habis digantikan oleh kecurigaan. Di balik sikap defensif dan lihainya manipulasi anak, tahukah Anda, ada beban psikologis yang teramat berat yang diam-diam harus mereka pikul setiap hari. Secara biologis, otak manusia sebenarnya didesain sedemikian rupa untuk beresonansi damai dengan kebenaran. Menjaga dan menyimpan kebohongan membutuhkan energi kognitif yang luar biasa besar dan melelahkan. Anak Anda hidup dalam kecemasan konstan akan ketahuan suatu hari nanti, dan kondisi tegang ini memicu stres internal yang tidak terlihat dari luar. Beban untuk terus-menerus memakai topeng manipulasi ini perlahan menekan kesehatan mental mereka dan membuat mereka merasa benar-benar terisolasi. Namun, di tengah fakta yang suram ini, ada kabar baik yang dibawa oleh ilmu neuropsikologi. Otak manusia memiliki sifat plastisitas. Artinya, struktur kebiasaan di otak bisa diubah, dibongkar, dan dibentuk kembali menjadi lebih baik. Siklus kebohongan lintas generasi ini masih bisa dipatahkan, dan langkah pertama yang paling fundamental harus dimulai dari kesadaran penuh sang orang tua itu sendiri. Anda harus memiliki keberanian luar biasa untuk mengevaluasi diri secara jujur dan menghentikan total kebiasaan white lies. Dibutuhkan kerendahan hati tingkat tinggi untuk mengakui kelemahan ini, namun momen inilah yang menjadi awal mula proses penyembuhan mental. Membangun kembali fondasi kejujuran yang autentik selalu menuntut kita untuk berani tampil rentan dan apa adanya. Mulailah berkomunikasi dengan transparansi 100%. Jika Anda memang lelah dan tidak ingin menemui tamu yang datang, jujurlah pada diri sendiri dan pada anak. Katakan bahwa ibu sedang butuh waktu istirahat sejenak, dan mintalah anak untuk menyampaikannya dengan sopan, tanpa perlu mengarang cerita palsu. Melalui kejujuran sederhana yang dipraktikkan secara persisten setiap harinya ini, neuron cermin pada otak anak akan kembali menangkap sinyal positif yang baru. Mereka akhirnya akan belajar kembali bahwa kebenaran itu indah. Selalu ingatlah bahwa proses menyelaraskan kata-kata yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan adalah bentuk pendidikan moral yang paling ampuh di muka bumi ini. Ketika anak melihat secara langsung bagaimana Anda memilih mengambil jalan yang jujur, meskipun situasi itu sulit dan tidak nyaman, mereka secara otomatis akan merekam keteguhan moral tersebut sebagai standar baru dalam hidup mereka. Anda secara tidak langsung sedang memprogram ulang struktur otak mereka, menyapu bersih sisa-sisa pola perilaku manipulatif masa lalu, dan menanamkan bibit-bibit keberanian baja untuk menghadapi realitas kehidupan apa adanya dengan gagah berani. Proses ajaib penyembuhan sistem nilai yang rusak ini bagaikan usaha menyatukan kembali kepingan-kepingan kaca jendela yang sempat hancur berantakan menjadi sebuah karya seni mozaik yang jauh lebih tangguh dan memukau. Otak sang anak perlahan tapi pasti memulihkan tingkat kepekaannya terhadap frekuensi kejujuran di sekitarnya. Anak Anda akan tumbuh secara optimal menjadi individu yang merdeka jiwa dan pikirannya. Tidak lagi terbelenggu rantai ketakutan untuk jujur. Mereka kini memiliki pijakan kokoh yang tidak tergoyahkan tentang apa yang benar, berkat pahlawan pertama dalam hidup mereka yang telah bersedia memutar haluan. Oleh karena itu, mulai detik ini juga, mari kita ubah secara radikal cara kita berinteraksi dengan anak-anak kita tercinta. Hapus sepenuhnya jebakan mematikan white lie dari kamus harian pengasuhan Anda. Jadilah figur teladan berintegritas sejati yang sangat mereka dambakan dan butuhkan untuk memandu langkah mereka.
Biarkan neuron cermin di kepala mereka menangkap refleksi keberanian, kebenaran, dan kejujuran dari setiap tarikan napas serta keputusan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu bergabung dalam renungan jiwa kita kali ini. Teruslah bertumbuh pesat menjadi versi terbaik diri Anda, dan sampai jumpa. Tetaplah jujur dan tetaplah menginspirasi. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.